Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas kapan kita harus take profit, apakah kita sudah telat untuk masuk ke dalam market crypto, strategi apa yang harus kita lakukan, dan lain-lain gitu ya. Dan ini cukup penting juga. Jadi ya, kalau kalian mau bantu support, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And ya, kita langsung mulai aja. Yang pertama yang harus kita tahu itu adalah secara makronya atau secara garis luasnya itu market crypto itu bagaimana sih trennya gitu ya. Nah, kita lihat nih, sebenarnya video ini atau 4-year cycle gitu ya, ini sudah pernah kita bahas di dalam video yang ini nih. Nanti saya linkin videonya, kalian bisa cek di atas ini kalau misalnya kalian belum mengerti gitu ya. Ya, nah sekarang saya anggap kalian semua sudah ngerti tentang Elliott Wave Theory itu bagaimana, lalu 4-year cycle itu bagaimana gitu ya. Kita ada mengalami uptrend, downtrend, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam inti sarinya gitu ya. Kita tuh sekarang posisinya di mana nih? Nah, posisi kita sekarang tuh sebenarnya masih di atas, di tengah-tengah sini gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah kita akan mengalami uptrend, yes, kalau dengan pergerakan ini kemungkinan besar kita akan mengalami pergerakan uptrend gitu ya. Tapi sebenarnya ini belum konfirmasi. Kenapa belum konfirmasi? Karena kalau Elliott Wave Theory itu kita akan mengkonfirmasi kita akan naik kembali ke atas pada saat apa? Pada saat kita sudah bisa break dari all time high kita sebelumnya. Nah, all time high kita sebelumnya itu sebenarnya di 65.000 gitu ya. Jadi kita masih menunggu nih, masih ada sekitar, kalau dari harga sekarang ya, sekitar berapa nih? Coba kita ukur, masih sekitar 30% lagi sebelum Bitcoin bisa break all time high-nya ini. Kalau misalnya kita sudah bisa break ini, kemungkinan besar kita akan kembali naik lagi, kira-kira seperti itu. Nah, apakah kita sekarang masih bisa mengalami bearish? Masih bisa. Tapi kalau saya lihat pribadi, sebenarnya kita bisa mengalami bearish pada saat kita sudah bisa, kalau misalnya kita bisa break di bawah support kita, yaitu sekitar 28.000, 29.000, which is ya kecil lah kemungkinannya ya, kecuali ada Black Swan event, kecuali ada sesuatu gitu, ada perang dunia ketiga atau gimana gitu ya yang membuat wah market turun lagi gitu, market panik, orang panik selling juga, kira-kira seperti itu. Tapi untuk sekarang kita masih healthy. Nah, yang kita tunggu sebenarnya adalah kapan sih kita mau break ini. Kenapa kita mau menunggu Bitcoin break? Kita belajar dari previous cycle sebelumnya. Pada saat kita break all time high yang di sini, kita tuh pergerakannya eksponensial, kita naiknya tuh cepet gitu ya. Sama sebelumnya di cycle sebelumnya juga, pada saat kita sudah break dari nomor 3 ini, pergerakan kita tuh cepet. Sebagai perbandingan, kalian bisa lihat nih, 600% dalam 8 minggu gitu ya. Gimana nggak cepet coba? Lalu kita bisa lihat dari sini, mungkin setelah dia koreksi ya, dari sini ke atas ini, 13 minggu 500%. Nah, pada saat seperti ini, bagaimana market nggak mau FOMO gitu ya? Bagaimana orang nggak mau FOMO? Fear of missing out. Kenapa? Karena potensinya tuh tinggi sekali. Jadi kalau kalian tanya kapan kita harus beli, sebenarnya untuk sekarang kita masih cukup sehat juga gitu untuk di dalam market crypto ya. Kalau misalnya kalian buat sampai akhir tahun atau sampai awal tahun gitu ya. Kenapa? Karena kita masih belum break all time high-nya ini. Tapi untuk konfirmasi, kalau misalnya kalian mau masuknya waktu konfirmasi ya, masuknya pada saat kita sudah break dari all time high ini. Tapi untuk sekarang sebenarnya kita masih baru mau mulai aja nih. Kayak di roller coaster mungkin ya, kalau kalian tahu, ya kita baru mau naik lagi nih, baru mau naik, belum mau ininya, belum mau naik wahananya, masih ngantri lah, istilahnya seperti itu. Jadi ya kita masih menunggu kapan sih kita bisa break dari sini. Lalu kenapa saya bisa bilang market itu kapan market koreksi atau bearish gitu, kapan market bisa crash? Sebenarnya ada 3 hal juga. Kita bisa belajar dari previous history juga. Pada saat kita market mau crash, biasanya itu kita mengalami exponential gitu ya, seperti ini. Tapi ini membentuk yang namanya blow off top. Blow off top itu seperti ini. Kita naik tingginya cepet gitu ya, naiknya cepet, turunnya juga cepet. Sama seperti cycle sebelumnya, naiknya cepet, turunnya juga. Sama juga seperti ini, naiknya cepet, turunnya juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya seperti ini, kalau kayak kita sekarang, sebenarnya ini kita belum blow off top gitu di atas ini. Yang waktu kita di bulan April ini. Kenapa? Karena saya lihat di sini kita malah masih membentuk flat top gitu. Ada garis lurus aja di sini, ada garis doang kotak gitu ya. Makanya namanya flat top. Bukan blow off top, kira-kira seperti itu. Makanya untuk sekarang ya masih oke-oke aja. Itu yang pertama. Lalu kita bisa lihat yang kedua, di mana ini adalah tren Bitcoin. Kita mungkin lihat dari pas 12 months atau satu tahun sebelumnya. Ini saya ada crypto, Bitcoin sama Ethereum. Kita bisa lihat nih tren dari Google Trend sendiri. Di bulan kemarin, di awal tahun, orang-orang interested sama crypto cukup tinggi juga ya. Bahkan peaknya itu naik pada saat di bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei ini orang-orang baru interested ke dalam cryptocurrency gitu. Lalu kalian lihat sekarang, kita masih di bawah lagi. Kita belum naik, belum peaknya lah, istilah seperti itu ya. Kita bisa lihat juga sebenarnya dalam 5 tahun, kita bisa compare nih, kita bandingkan.
Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat nih, kemarin di bulan Mei kita masih cukup tinggi, tapi sebenarnya nggak setinggi di tahun 2017. 2017 di tahun ini nih, akhir 2017 kita bisa lihat harga Bitcoin, di mana harga Bitcoin akhir 2017 itu sekitar ini nih. Mana? Nih, yang naik tingginya cepat itu yang 500%-an. Nah, ini membuat orang FOMO. Dan seperti ini, pada saat FOMO, orang-orang tuh belum belajar kripto itu apa, bagaimana cara manajemen resiko. Jadi sebenarnya kita tuh masih bisa dibilang early bird. Kita ini masih salah satu yang sudah masuk duluan nih, seperti itu. Jadi kita belum FOMO. Nanti pada saat di tipe-tipe udah kita masuk ke dalam sini, kalau target saya mungkin kita akan mengalami seperti ini di kuartal 4 tahun ini gitu ya. Ini banyak orang yang dulunya nggak mau masuk kripto gitu ya, tapi sekarang menjadi tertarik masuk ke dalam kripto. Mungkin kalian bisa tanya teman kalian nanti, wah ini kripto bagaimana nih dan lain-lain, karena nih orang-orang sudah mulai FOMO pengen masuk ke dalam kripto. Nah di situ adalah kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena mungkin di situ saatnya market ini ya bisa aja dump gitu. Karena di situ orang-orang sudah mulai fear of missing out gitu. Retail-retail baru mulai berdatangan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita akan membahas tentang history juga. Sebelumnya, banyak di komen soalnya nanya nih, September katanya mau dump, tapi kenapa ngedump? Sebenarnya kita lihat sekarang ini kita masih di awal bulan September ya. Kita masih nggak tahu nih pergerakan market bagaimana di bulan September. Tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya masih cukup positif gitu. Malah sebenarnya lebih positif lagi. Kenapa? Karena saya lihat ini kita ada cool down di sini. Jadi saya masih cukup positif bahwa untuk Bitcoin dan Ethereum ini masih bisa naik lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya memang secara historical, kita bisa lihat bahwa kita itu malah mengalami sideways ataupun koreksi. Kita lihat September itu malah bulan yang paling merah. Kita bisa lihat nih, based on history, kembali lagi ya. Tapi ya kita bisa lihat juga nih, sebenarnya di bulan Januari, di sini marketnya merah ya, rata-rata, tapi kita mengalami kenaikan. Di bulan Maret, kita bisa hijau pada saat rata-rata market merah. Jadi sebenarnya kita nggak bisa berpatokan khusus di sini, tapi kita tahu aja nih. Kalau misalnya menurut sejarah, ya nggak gitu bagus September. Tapi kuartal 4 itu bagus, kira-kira seperti itu yang kita tahu ya. Tapi kembali lagi nih, karena saya sempat baca juga nih buku ini ya. Bukunya namanya The Psychology of Money, kalian bisa baca. Ini cukup bagus, saya rekomendasi kalau misalnya kalian yang suka baca buku juga. Nah, di dalam satu chapternya dia ada bilang, chapternya itu namanya surprise atau kejutan. Jadi dia menjelaskan tentang financial dengan psikologi juga. Tapi ini bukan menjadi video book review juga ya, karena kita masih membahas kripto. Tapi intinya adalah the correct lesson to learn from surprises is that the world is surprising. Jadi ya untuk belajar dari kejutan itu ya, kita harus tahu dulu bahwa memang ya dunia ini ya penuh dengan kejutan gitu. Kita nggak ada ekspektasi gitu ya. Kita maksudnya nggak sesuai ekspektasi kita. Dan ini history is the study of change. Harusnya sejarah itu kan mempelajari perubahan, evolusi manusia juga. Pokoknya sejarah evolusi lah gitu kan. Nah, tapi banyak orang itu membuat sejarah itu sebagai the map of the future. Atau kira-kira tuh ke depannya tuh bagaimana sejarah. Hampir sama seperti ini juga. Kita lihat merah, wah ini kemungkinan besar juga akan merah gitu berdasarkan sejarah. Tapi ya bisa aja bahwa ini adalah perbedaannya. Kembali lagi di poin ini, yaitu adalah history can be a misleading guide to the future, bahwa sejarah ini bisa menjadi ya salah gitu, guide untuk masa depan, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak begitu relevan dengan today's world, karena keadaan dunia sudah berbeda juga, kita sudah mengalami pandemi dan lain-lain gitu ya. Jadi ya ini akan menjadi suatu perbedaan, kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat juga nih perubahan di dalam market crypto. Yang menariknya itu juga nih, share of total transaction volume. Ini kita bisa lihat nih, ada institusi besar, ada institusi, ada profesional, ada large retail, ada small retail. Kalau saya lihat sekarang kita semua itu masih small retail ya, kita retail yang kecil banget gitu ya. Dan kita bisa lihat yang menariknya adalah institusi besar dari kuartal 3 2020 sampai kuartal 2 2021, mereka makin lama makin tinggi share of total transaction-nya, volumenya gitu ya. Artinya apa? Artinya ini mereka sudah mulai melirik untuk cryptocurrency gitu. Kita lihat profesional trennya makin lama makin turun gitu ya. Sedangkan yang kita lihat dari institusi ya stabil ya. Tapi yang menariknya itu institusi besar nih udah naik. Istilahnya mereka sudah melihat bahwa ada potensi di dalam market crypto juga gitu. Jadi itu adalah beberapa hal. Dan untuk sekarang sebenarnya kita masih aman juga menurut Bitcoin Rainbow Chart, menurut stock to flow model. Kalian bisa cek sendiri. Ini Bitcoin Rainbow Chart salah satunya, di mana biasanya tuh kita harus was-was banget pada saat kita sudah di dalam kondisi di merah dalam Rainbow Chart ini. Artinya apa? Sell, seriously sell, jual gitu ya.
maksimum bubble territory dan lain-lain. Untuk sekarang kita masih dibilang hodl gitu, kita masih aman nih, masih di kuning gitu ya. Jadi ya itu beberapa hal yang kita bisa lihat untuk sebagai patokan kita. Nah, kita masuk ke dalam strategi. Kalau strategi saya, sebenarnya saya nggak mau time the market juga, karena kita tahu time the market ini susah. Ya, kita harus ya menunggu aja waktu yang tepat. Kapan sih Bitcoin bisa break out dari sini? Dan untuk take profit, pasti harus take profit. Kenapa harus take profit? Karena kita belajar dari cycle sebelumnya. Kalau misalnya kita mau ride the wave, seperti ini, kalau kalian nggak mau take profit, misalnya kita beli di bawah sini, ya harga Bitcoin juga akan turun lagi, ujung-ujungnya seperti itu. Kecuali memang kalian ya udahlah, nggak pedulilah, investasi aja. Tapi ya lebih baik kalau berdasarkan cycle dari Bitcoin sendiri, itu pasti kita akan naik, terus kita mengalami koreksi yang cukup dalam juga. Kita lihat nih, koreksinya sekitar 83%, kan sayang juga gitu ya. Jadi untuk sekarang ya, kalau kalian mau take profit ya sudah ada nih level-level take profit, tapi lebih ke arah swing trade sih, bukan ke dalam scalpingan dan lain-lain. Tapi kembali lagi ya, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang hobinya untuk scalping, ada yang buat investasi aja. Jadi sebenarnya ya tergantung preference masing-masing juga. Tapi kalau saya sendiri, saya menunggu nih beberapa di portfolio hodl saya gitu ya. Saya tunggu pada saat Bitcoin sudah break. Sebenarnya bukan Bitcoin sih, mungkin kita ke dalam total 2 ya. Total 2. Kenapa total 2? Total 2 ini adalah total market cap crypto untuk Ethereum, untuk altcoin lah istilahnya, Ethereum ke bawah. Jadi exclude Bitcoin, jadi Bitcoin nggak masuk. Kenapa? Karena saya lihat di sini, kalau kalian perhatikan, total 2 punya all time high itu sebenarnya di sekitar 1,5 triliun dolar gitu ya. Di sini, dan kita ini sudah hampir mau break dari sini nih. Udah tinggal dikit lagi aja gitu ya. Ini hanya menunggu kapan sih kita bisa break dari sini. Kalau misalnya kita break dari sini, artinya apa? Artinya nih altcoin banyak yang terbang juga gitu. Jadi ya untuk short term correction 10-15% saya masih relatif ya masih cukup oke juga. Masih menunggu aja dana yang tepat. Asalkan ya ada dana juga, ada cash, selalu sedia dana. Kira-kira seperti itu ya, lebih aman ya soalnya. Jadi itu adalah yang kita tunggu gitu. Nah, pada saat kita sudah break all time high ini baru artinya kita panen gitu ya. Hasil kerja keras kita menanam tuh di level sini gitu ya. Nanti kita panennya tuh di atas ini. Kira-kira seperti itu. Ini untuk total 2 aja. Kita lihat untuk pergerakan market cap-nya ini bisa naik kita hampir 100%. Kita tergantung nih, kripto apa yang kalian ini. Mungkin 100-200% bisa aja di dalam kripto, di altcoin kalian. Kira-kira seperti itu. Salah satu indikasi juga yang pertama, yang terakhir yaitu adalah USDT dominance. Ini adalah dominasi stablecoin. Kita tahu USDT itu sekarang nomor 5 gitu ya. Jadi ini stablecoin paling besar. Dan kita bisa lihat pergerakan stablecoin USDT juga. Di bulan kemarin pada saat kita bull run, ini kita di level 3% sampai 1,8%. Ini market agresif banget gitu ya. Udahlah, kita langsung beli aja. Jadi nggak mau stay di stablecoin. Tapi pada saat market crash, kita lihat nih stablecoinnya naik. Kenapa? Karena orang jualin mereka punya kripto gitu. Ganti ke USDT. Untuk sekarang kita udah mau turun lagi, udah masuk ke dalam zone ini, di mana di zone ini mungkin orang-orang akan coba menjadi lebih agresif lagi gitu. Mungkin di sini ada retail mungkin mau masuk juga di sini. Ini yang akan membuat tanda-tanda juga sih. Kalau misalnya seperti ini berarti kita harus udah berhati-hati bahwa market udah mau topnya juga gitu. Jadi lebih baik tetap harus take profit. Tapi ya tergantung lah. Saya nggak bisa kasih tahu setiap orang harus begini. Karena kan kebutuhan kalian beda-beda, tanggungan juga beda gitu ya. Jadi itu saja sih video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian belajar hal baru. Kira-kira itu bagaimana. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.